Oke, selamat pagi, masih bersama kami MMM TV Toraja News. Selamat pagi dari Tongkonan Pemak, pemirsa dari Tanjung Nanggala. Hari ini rangkaian acara menerima tamu Rambu Solo almarhumah Aidate atau Nenek Nita. Tapi pagi ini kita awali dengan ibarat penghiburan, menerima tamu. Ini sudah sementara persiapan untuk ibadah. Sudah ada persiapan. Oke, selamat pagi yang sudah masuk. Good morning everybody. Masih bersama Om Hero, Om Ganteng dari Lepanan. Good morning. Bagaimana kabarnya bosku? Aman Ji? Oke, bye. Dan juga saudaraku ini, Tommy Dama. Good morning Tommy. Oke, bye. Dekat-dekat saja. Mengkatabena Mbak Melo pada naton ke sebelum dilakukan tes harak lan lubah ba tamale mai solanasam mintu anak mintu syuluku untuk tapudi sangan na pong matua te melambi to temo. Dibantu share dulu bos untuk video live-nya. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Hidup manusia tidak selamanya tenang, menikmati semilingnya angin sepoi-sepoi. Namun ada kalanya juga merasakan dinginnya angin yang menerpa. Tidak selamanya manusia merasakan hangatnya sinar mentari. Namun ada kalanya merasakan teriknya sinar matahari yang membuat diri semakin merasa lelah dan penat. Ada suka, ada tawa, namun ada kala duka, tangis, rintangan dan tantangan menerjang. Inilah kehidupan kita dalam dunia yang serba tidak tepat. Namun cinta kasih Tuhan kekal dan abadi. Dalam berbagai cuaca kehidupan, Ia tetap mendekat kita dengan cinta kasih-Nya. Kekuatan, kebaikan selalu Ia nyatakan bagi orang yang berpaut padanya. Dia hadir menyatakan dirinya bukan hanya sebagai Tuhan yang berkuasa, tetapi juga sebagai sahabat yang setia, yang berbela rasa. Karena itu, mari kita menyatakan penghiburan kita dalam ibadah saat ini. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau
Kristus ibadah ditabiskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu Dan besertamu. Litani penghiburan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Tuhan kau gembala kami. Sidang penghiburan dan penguatan, dan secara khusus keluarga, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi sumber penghiburan dan penguatan baik keluarga maupun kita sekalian, saya pilihkan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayatnya yang ke-53 sampai 58. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 53 sampai 58. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa surgawi, dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau yang menyertai dan memperkenankan dalam segala kasih dan keselamatanmu, kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Dan atas kasih dan anugerah-Mu pula, kami boleh meninggalkan dunia ini dan kembali dari mana kami datang, yaitu dari Bapa surgawi. Itulah yang terjadi bagi almarhumah Eldate atau Nenek Mita. Sebagai orang beriman, kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat indah pada waktunya. Namun sebagai manusia kami akui kami ada dalam keadaan duka. Kami butuh penghiburan daripadamu. Kami butuh kekuatan daripadamu. Tidak ada sumber penghiburan dan kekuatan selain daripadamu, ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan menyertai dan memampukan kami untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu.
yang terus membimbing dan mengantar kami dalam menjalani realitas kehidupan ini. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami boleh berdoa. Amin. Satu Korintus 19 ayat 53 sampai 58 dengan judul pembacaan kebangkitan tubuh, dan perkenankan saya untuk membacanya dalam terjemahan edisi yang kedua dalam bahasa Indonesia. Kebangkitan tubuh ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus menyerahkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, sidang penguatan dan penghiburan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini akan kita lakukan pendalaman atau perenungan dengan tema yang saya berikan, kematian adalah perayaan pesta kemenangan. Kematian adalah perayaan pesta kemenangan. Sebelum lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2026. Dan sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-8. Kita bersyukur bahwa langkah-langkah perjalanan kehidupan ini secara pasti kita yakini hanya dituntun, disertai, diberkati, dan diselamatkan. Wah, Iya. dalam perjalanan bersama dengan Tuhan di tahun anugerahnya 2026 ini, Bersemangat lihat tante. Oh iya, mama Depa. Mama lagi makan mama kue. Yang namanya kematian itu pasti mengikuti dan membuntuti kita, atau dengan kata lain membayangi kita. Hidup dan mati menjadi realitas yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, minta maaf kalau saya tidak berbahasa Toraja. Bukan karena tidak tahu bahasa Toraja, tapi tidak tahu bahasa yang sebagaimana layaknya untuk berbicara. Memang saya adalah produk Toraja, tapi saya hidup di Papua. Ya, hidup di Papua. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa Indonesia.
Pagi ndo, petar deh. Dan saya akan memperkenalkan diri juga. Nama saya Pendeta Domingus Paulus Situru. Ya, pasti kalau dengar kata Situru itu Petar deh ndo, petar deh. pasti orang Toraja. Saya orang Makale. Dan kalau kami di perantauan itu, Oma. itu Selamat Natal, mau selamat tahun baru. kita bersaudara semua. Dan saya diberikan kesempatan melalui keluarga dan tentunya secara gerejawi oleh pendeta di tempat ini, Pendeta Daniel, secara khusus majelis jemaat Tandung di sini. Menurut saya, dengan saya diperkenankan melayani, ini adalah bagian daripada membangun hubungan kemitraan secara gerejawi antara gereja Kristen Injil di Tanah Papua dan gereja Toraja. Saya masih ingat kata-kata hari ini. Apa ya? tahun 2010 pada saat Itu lagi ibadah. Injil Oh, diperingati mantap PKK 100 Nanggala. tahun di Jayapura, secara Tandung. khusus di Tanah Tapi. Ada pernyataan dari Sinode GKI di Tanah Papua. Maaf, Sinode Gereja Toraja. Ya, maaf mindset saya, mindset Papua jadi Sinode Gereja Toraja. Sebelumnya saya setelah menyelesaikan kegiatan sidang PGI di Mamasa, saya berkunjung dan membawa seluruh pengurus Sinode ke Gereja Toraja untuk membangun kemitraan dengan Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Kami datang lengkap seluruh pengurus dan dibalas kunjungan balasan melalui Sinode Gereja Toraja ke Tanah Papua. Dan Sinode Gereja Toraja plus IPKT hadir dan menyampaikan suatu pernyataan gerejawi yang sangat ekumenis dalam kehidupan bergereja, bahwa gereja Toraja dalam hal ini anggota jemaat gereja Toraja yang ada di Papua, rumahnya adalah GKI di Tanah Papua. Itu pernyataan yang luar biasa. Tanah Papua. Om, yang berketut dari pekor ada kom. Tetapi kondisi Tanah Papua Yang tuh. berbeda dengan kondisi Oke, Om, sabar. daerah-daerah lain di Indonesia. Iya. Harus dikelola. Dan Open iki. gereja berperan besar untuk Selamat mengelola pagi. potensi-potensi Selamat tahun konflik baru. yang ada. Gereja menjadi Bilang, peregangan Pak. Kristus. Saya memang ketunta. Dan karena itu waktu saya Iya, Maya. menjadi salah satu pengurus di Sinode GKI di Tanah Papua, saya membangun, menjembatani kemitraan secara ekonomis ini. Misalnya rekom. Sejarah. Sehingga menurut saya kehadiran saya pada kesempatan ini melalui niat keluarga dan tentunya melalui restu Gereja Toraja, lebih khusus lagi jemaat Tandung di tempat ini, adalah pekerjaan kemitraan ekumenis yang luar biasa. Di mana saya hadir untuk memimpin ibadah pada kesempatan ini. Itu berarti pernyataan yang tadi, yang dimana Sekretaris Sinode Gereja Toraja, Patar me Pak Lurah. Patar. saya masih ingat Dr. Yones
Nanggala. Kata-kata selamat berjumpa kembali di Tandung Nanggala. Warga Gereja Toraja. Selamat Natal tahun baru. Tanah Papua. Seremoni Tandung Nanggala. Iya, sini Tandung Nanggala today. Iya, very nice. Tanah. Iya, kita berjumpa lagi. Iya, nice to meet you. Apa artinya? Very nice. Iya, very Artinya, nice. Dalam konteks bergereja dan terkait dengan budaya, orang Toraja yang Oke. adalah warga Gereja Toraja Please, yang ada di please. Tanah Papua, tongkonannya adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kalau mereka ada hidup berkarya dan melayani di Tanah Papua, itu pernyataan yang sangat menyejukkan. Itu menurut saya pernyataan kenabian. Bukankah Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, itu sedikit tentang perkenalan baik secara pribadi maupun terkait dengan lembaga gereja dan kehadiran saya di tempat ini. Mari kita kembali kepada tema yang saya berikan. Kematian adalah perayaan pesta kemenangan. Saya pikir ini sangat sesuai dengan apa yang dilakukan dalam konteks budaya orang Toraja. Perayaan kematian yang disebut dengan perayaan Rabu Solo. Minta maaf kalau saya ada kepleset ataupun keliru, tapi itu yang saya bisa pahami. Seluruh paket perayaan itu dikemas dalam suasana pesta. Karena itu yang menonjol adalah pesta. Pesta kedukaan, sesuatu yang kontra. Tapi bagi orang Toraja itu adalah pesta. Pesta yang meriah. Kalau pesta yang meriah, maka kesan duka menjadi tidak kelihatan di situ. Atau dengan kata lain menjadi tersentuh di situ. Bukan berarti tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Ada. Tapi seluruh tangisan, kesedihan, kedukaan dikelola dalam suasana yang dikemas yang namanya pesta itu. Sehingga dengan demikian orang Toraja sebenarnya sedang membimbing dirinya sendiri untuk tidak larut dalam suasana sedih, suasana duka, suasana tangisan, dan suasana ratapan itu. Dan sama-sama kita tahu bahwa suku-suku yang ada di sekitar kita, bahkan bangsa-bangsa dunia ini, mengakui itu sebagai keunikan kehidupan dan budaya orang Toraja. Itulah sebabnya mereka ingin lihat, ingin tahu, ingin memahami, ingin belajar dari situasi duka menjadi situasi yang meriah. Itu modelnya bagaimana? Dan itulah sebabnya Toraja menjadi destinasi atau tujuan wisata. Salah satunya adalah justru situasi yang seharusnya orang tangisi, tetapi justru menjadi pesta yang meriah. Bukankah itu semacam suatu kesaksian? Bukan hanya iman kita, tetapi budaya kita sudah menopang. Nilai-nilai budaya ini, ternyata bahwa nilai-nilai itu adalah juga nilai-nilai yang sangat alkitabiah. Bapak Ibu saudara-saudara,
sidang penguatan dan penghiburan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buktikan. Bagi saya orang Toraja mengaret kematian dengan sikap pesta pawai kemenangan. Senada dengan apa yang dikatakan atau disaksikan oleh Alkitab yang tadi kita sudah baca itu. Yang pertama, orang Toraja dalam mempersiapkan pesta Rabu Solok, pasti dia akan melakukan persiapan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dia melakukan pelayanan semaksimal mungkin terhadap orang yang datang menyampaikan ucapan duka, tapi juga sekaligus memberikan salam pengharapan dan penghiburan bahwa keluarga ini tidak sendirian. Banyak saudara, banyak sahabat, banyak kawan. Karena itu direncanakan semaksimal mungkin. Cari waktu yang tepat supaya dari seluruh tempat boleh datang, dari seluruh penduduk boleh dapat untuk mempersiapkan waktunya sesuai dengan perencanaan. Jadi sekali lagi, itu suasana pesta. Butuh waktu, butuh perencanaan. Di samping itu, menjadi momentum pertemuan persaudaraan, persahabatan dan keluarga. Atau yang kata lain, momentum untuk membangun persekutuan kasih dalam suasana kekeluargaan. Bukan hanya kekeluargaan karena terkait darah dan keturunan, tapi persaudaraan yang diperluas, persaudaraan di dalam Tuhan, persaudaraan secara sosial yang lebih lebar dan lebih luas. Melalui pesta ini kita menguatkan dan mengikatkan erat-erat persaudaraan, persahabatan di dalam keluarga dan cinta kasih Yesus. Karena itu tidak ada pemakaman. Ini kita harus terima tamu berapa hari kemarin sudah mulai. Hari ini juga kita akan terima tamu dan selanjutnya. Karena orang akan datang, tamu-tamu akan datang. Itu yang terjadi. Sehingga kita perlu mempersiapkan tempat yang banyak. Di tempat yang lain cukup tidak beberapa meter, tapi orang-orang tidak. Dia harus mempersiapkan tenda-tenda yang layak dan terhormat. Itulah suasana pesta. Meskipun orang yang berbuka itu susah, tapi dia juga bahagia. Bahagianya lebih besar daripada dukanya, daripada susahnya. Apalagi kalau saya lihat, tapi orang heran, sebelah ini heran. Tapi kalau jenazah kok teriak-teriak, ya, kalau misalnya solusi ini masih sembah dan lain sebagainya, itu kan suasana pesta. Dan masih banyak lagi yang pasti itu kesan saya dan kesan mewakili dari pihak lain yang melihat situasi dan keadaan keluarga dalam great pesta. Apa artinya ini? Yang mau dikatakan bahwa orang Toraja tidak lagi melihat kematian sebagai momok yang menakutkan. Kematian itu menjadi sahabat. Dan karena kematian itu menjadi sahabat, maka kematian itu disambut dengan acara yang namanya pesta yang disebut dengan Rabu Solok.
Dan kita harus akui, bahkan di dunia ini tidak ada pesta cemburuan, pesta orang mati maksudnya, pesta kedukaan dengan pesta yang alkohol. Itulah keunikan, itulah kebanggaan. Tapi keunikan dan kebanggaan itu saya yakini adalah bibit-bibit percaya yang ada, yang sudah ditanamkan oleh Tuhan pada orang Toraja. Apa yang saya mau katakan dengan ini? Artinya orang Toraja adalah orang yang paling siap menghadapi kematian. Sekali lagi, orang Toraja adalah orang yang paling siap menghadapi kematian. Dia ditunjang oleh pemahaman budaya, tapi lebih sempurna lagi dengan keyakinan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukti bahwa orang Toraja sudah siap apa? Sebelum mati dia sudah siapkan rumahnya, yang disebut patannya. Ya, tinggal pilih mau patannya di mana, di utara, di selatan. Keluarga banyak mempersiapkan tempat kuburan. Artinya dia sudah siap. Karena itu salah satu dia persiapkan kuburannya dan bisa menampung ratusan jenazah di dalam. Dan saya percaya rata-rata di antara kita sudah mempersiapkan itu. Bukan mati baru kali, tinggal buka dengan kunci. Itu tanda kesiapan menghadapi kematian, sekaligus tanda tidak takut menghadapi kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, apalagi kita bicara sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, kita yakini bahwa melalui kematian itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali ke surga. Cara Tuhan membawa kita ke tongkonan yang satu yang ada di surga itu. Tongkonan orang beriman, yaitu rumah Bapa di surga. Kita di dunia ini banyak tongkonan, tapi setelah mati kita masuk dalam satu tongkonan sebagai orang bersaudara karena keluar dari dalam Tuhan. Rumahnya dipersiapkan. Orang bangga kalau kembali ke tongkonannya. Dan siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang kalau dia harus kembali ke tongkonannya di surga, rumah Bapa di surga. Dan karena itu sudah tertanam kerinduan ingin pulang kepada Bapa di surga. Yerusalem surgawi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jadi harus rindu ke sana ya. Bukan Yerusalem yang perang di sana. Yerusalem surgawi, di sanalah tongkonan kita, di sanalah kerinduan kita. Semua orang harus rindu ke sana. Tempat sudah dipersiapkan. Siapa takut? Itu berarti kalau kita perhatikan konteks Alkitab, memang awalnya kematian itu menakutkan. Kematian itu membuat ketidakberdayaan dan membuat orang menangis meratap. Artinya kalau orang menangis meratap, tidak tahu menyelesaikan masalah, tidak ada jalan keluar atas upah dosa, yaitu kematian itu. Tetapi kalau kita baca Alkitab, Alkitab memberikan pengharapan karena kemenangan di dalam Yesus Kristus.
melalui kebangkitannya. Disinilah duka cita berubah menjadi sukacita. Yang tadi tanpa harapan, yang tidak bisa buat apa-apa, bikin apa-apa, sekarang dia menghadapi dengan pesta sukacita karena ada kemenangan, ada harapan. Kalau tidak ada harapan, tidak akan ada pesta. Rugi 2 kali, bahkan berkali-kali. Tapi karena ada harapan melalui kemenangan kebangkitan di dalam Yesus Kristus, itulah pusat kemenangan. Maka kita menghadapi suasana duka dengan pesta itu. Karena ada kebangkitan yang merupakan kepastian. Dan kepastian itu selalu kita rayakan. Itu adalah perayaan kemenangan atas kuasa maut. Bahkan tentunya setiap hari dalam implementasi kehidupan kita merayakan tentang kemenangan. Saya adalah orang yang menang. Karena itu saya menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, sekarang Rasul Paulus menyampaikan kesaksian yang sama tentang yang namanya kematian. Kematian adalah realitas yang akan dihadapi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan tidak perlu lagi ditakuti. Dasarnya tadi, Yesus adalah sang kebangkitan dan hidup. Dan kalau kita perhatikan pembacaan kita, ada beberapa hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, kematian adalah ganti tubuh. Dari tubuh yang dapat binasa ini menjadi tubuh yang tidak dapat binasa sementara. Untuk kita pakai-pakai di dunia ini. Ada jatuh temponya, ada saatnya selesai. Yang dikatakan tubuh kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Tuhan. Dan nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Jadi kematian adalah ganti tubuh. Dari tubuh yang rawan sakit, dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang tidak lagi kena virus, tidak lagi sakit, tidak lagi mengenal kematian, karena tubuh kemuliaan adalah tubuh surga. Itu yang pertama. Yang kedua, sengat maut atau kematian tidak ada lagi. Jadi tubuh mulia yang tadi, tubuh yang diganti yang fana dengan tubuh yang mulia tidak akan lagi disengat oleh kematian. Itu maksudnya. Jadi bahasa ini dia harus menggunakan yang menyedih tentang kematian itu. Hai maut di mana kemenanganmu? Tentang kematian. Ya lawan itu kematian. Dari pesarapan mereka. Orang sangat percaya. Pesarapan nih. Sangat yakin tentang kemenangan. Apa ya? Ada yang sabar. Kamu pala host. Hai maut di mana kemenanganmu? Bisa di tempat tangga. Iya. Ya, terjemahan bahasa Toraja saya tolong saja. Kematian. Umbami ratu kapato loan. Ya. Kapataluan. Iya, oke baik. Itu bahasa Toraja. Kematian umbami ratu. Ya ke kapataluan. Kapakan tole. Itu bahasa Toraja. Jadi kalau orang Kapataluan. dia sedang mengejek. Pemituban nani na di pesarapan. Kalau tidak bisa akan menghancurkan saya. Itu bahasa keyakinan iman yang sungguh kebangkitan.
Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Yang ketiga, maut tidak menakutkan, tidak lagi menjadi momok, karena Yesus telah mengalahkannya lewat kebangkitan. Kita ingat pengakuan iman Rasul, turun ke dalam kerajaan maut. Tuhan datang, masuk ke dalam kerajaan dan membebaskan orang-orang yang sedang ada dalam kematian dan membawa Sudah kami sarapan? dalam kebangkitan. Sudah. Kita ingat waktu Ya Yesus ampun, makan gula-gula Pak. bangkit, Apa Jimmy makan Pak ya? kuburan-kuburan terbuka dari orang-orang kudus, kuburan terbelah, dan orang-orang kudus itu bangkit, lalu masuk, berjalan menuju Yerusalem, Wah, ini merah sekali guys. Wah, hancur cahaya dan nanti. orang-orang menyaksikan bagaimana kuburan dari orang-orang kudus ini terbuka dengan kuasa Tuhan. Mana teman-teman Mika? Lalu mereka bangun, lalu mereka jalan ke kota kudus. Malas. Begitulah kematian kita. Kita sedang berjalan menuju kota kudus, rumah Bapa di surga, tongkonan kita di surga. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maut tidak akan memisahkan. Maut akan kita hadapi, akan kita alami, tapi tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kepastian kehidupan melalui kebangkitannya. Itulah yang saya sebut sebagai pesta kemenangan. Yang keempat, Paulus mengajarkan dan memberikan nasihat penguatan iman. Terus hidup dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Sang Kebangkitan. Pengharapan kita tidak boleh berkurang. Pengharapan itu harus penuh full dalam hidup ini. Itulah yang menguatkan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, dan seterusnya. Hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja. Sekali lagi, pengharapanku, pengharapan kita, pengharapan orang percaya hanya Yesus saja. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan lain ada, tapi jalan buntu. Jalan lain ada, tapi tidak sampai ke tongkonan surga, rumah Bapa di surga. Karena kitalah yang diajarkan dan diarahkan untuk berdoa, Bapa kami di surga. Jadi kita kembali ke surga, kembali kepada Bapa di surga. Itulah yang menyenangkan dan itulah yang sedang terjadi melalui yang namanya proses kematian, dan pada akhirnya semua kita juga akan menghadapi hal seperti itu. Tetapi kematian tidak menakutkan. Dalam kematian selalu ada harapan kepastian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, pengharapan kita. Lalu apa yang menjadi pesan kepada kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang kita rayakan ini? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita, memberikan penguatan kepada kita
Kematian tidak boleh menakutkan. Kematian tidak boleh menjadi momok bagi kita. Karena kita sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia telah menang dari kematian melalui kebangkitannya. Karena itu Paulus menjadi contoh dan teladan. Dia tidak takut pada kematian. Hidup berarti berbuat. Mati adalah untung. Kita ingat Paulus mati dengan cara dipenggal kepalanya. Dia tidak pusing, dia tidak takut dengan kematian. Stefanus waktu kematian dia dirajam dengan batu. Saat kematiannya dia sedang melihat langit terbuka, kemuliaan Tuhan dia saksikan. Artinya apa? Pada saat terjadi kematian, surga menyebut, pintu surga terbuka. Itulah orang yang beriman dan hidup di dalam pengharapan. Kematian tidak menakutkan, kematian tidak menjadi momok, tetapi justru malaikat surga menyambutnya dan pintu surga terbuka baginya. Itu pengalaman Stefanus. Lalu saya ingat seorang penginjil saya di Nabire, penginjil yang setia. Waktu dia mau mati, pakai pakaian jas lengkap, seperti mau pergi pimpin badai. Lalu dia bilang sama istrinya, Tuhan Yesus mau jemput saya. Kita standby tunggu di ruang tamu. Istrinya bingung, bagaimana itu? Tunggu saja. Mama siap. Saya sudah siap. Pakaian pelayanan lengkap. Istrinya, mana Tuhan Yesus? Itu dia sebentar menuju kemari itu. Tapi mama bilang, Pak, saya ke belakang sebentar. Dia silakan. Maka Yesus semakin mendekat dan menjemput dia. Istrinya kembali, dia sudah tidur dengan tenang. Mati dalam damai. Dia melihat Tuhan Yesus datang menjemput dia. Itulah mati dalam damai. Bukan mati dalam ketakutan. Ya. Dia siap. Bukan hanya siap pakaian, tapi siap dengan iman. Dan dia diperkenankan untuk menyaksikan Yesus yang datang menjemputnya sendiri. Seperti apa yang diceritakan dalam Alkitab, Yesus adalah pengantin laki-laki yang datang menjemput pengantin perempuan yang adalah orang yang percaya kepadanya. Maka kita sini itu biasa pakai pakaian cantik, pakaian pengantin. Itu menggambarkan bahwa kita selalu siap. Itu simbol, tapi sesungguhnya siap dengan iman menyambut kedatangan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Kita selalu siap untuk Tuhan datang melalui kematian menjemput kita. Kemudian yang kedua, orang Kristen yang sudah percaya, tadi saya katakan tidak perlu lagi takut mati. Kematian tidak boleh lagi menjadi momok, karena sudah ada korbannya, karena sudah ada penebusnya. Penebusnya adalah, korbannya adalah Yesus Kristus. Korban yang sejati. Orang Toraja selalu berkorban untuk kematian. Bahwa rombongan berusaha memberikan korban yang terbaik. Sebaik-baiknya korban, sebanyak-banyaknya tedong, dan korban-korban lainnya harus disempurnakan di dalam korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus boleh saya sebut sebagai kedombongannya orang beraja yang paling sempurna, yang diterima oleh Bapa di surga. Untuk mengantar ke surga butuh kedombongan Yesus Kristus untuk diterima di rumah Bapa di surga, di tongkonan Bapa di surga, tongkonan saudara-saudara dan saya, tongkonan keluarga ini, tongkonan mama nenek terkasih kita. Dia kembali ke sana. Tidak akan ada lagi eskavator yang akan meruntuhkan, robohkan tongkonan di surga. Dan karena itu sekali lagi kita bersyukur, kita dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan kita bersyukur bahwa budaya kita mix, nyambung dengan keyakinan iman dan percaya kita sebagai orang percaya. Bibit keyakinan sudah ditanamkan, bibit pesta dan sukacita di dalam budaya kita, dan mix dengan suasana pesta yang diminta untuk menyambut kematian itu melalui sukacita, karena kita sedang melihat kemuliaan Tuhan yang datang dan menjemput kita dengan pesta surgawi. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur kita, dan kita akan dituntun dari Yesaya 25 ayat 8. Firman Tuhan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya daripada seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum Oma Bulio, selamat pagi. Bagaimana kabar? Kabar baik-baik, Oma Bulio. berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Sang Kebangkitan dan hidup, kami telah menikmati kebenaran firman-Mu yang kami percaya terus menguatkan, terus menghiburkan dan memberikan kepastian dalam seluruh perjalanan kehidupan ini, termasuk saat kami diperhadapkan dengan kematian. Kebenaran firman-Mu menyerahkan kami supaya kami tetap percaya, kami tetap berpengharapan. Kematian bukan lagi momok bagi kami, tapi kematian adalah ganti tubuh yang fana ini menjadi tubuh surgawi, menjadi tubuh yang kekal. Kematian adalah panggilan Tuhan untuk datang kembali ke rumah Bapa di surga. Tongkonan kami satu-satunya di surga, rumah Bapa di surga. Dan karena itu kematian kami harus rayakan, kematian kami harus sambut dengan iman. Pesta iman kami lakukan. Itulah kenyataan yang sedang kami jalani pada saat ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu bagi keluarga maupun kami sekalian dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk persembahan kami. Terima persembahan kami dan terima sembah kami. Yang sisa pada kami, Tuhan berkati. Persembahan ini kami percaya akan berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu untuk terus bersaksi tentang Engkau melalui kebenaran firman-Mu, secara khusus melalui hamba-hamba-Mu dan melalui gereja ini, supaya dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berita sukacita yang terbesar yang terus disampaikan sampai Engkau datang sebagai hakim dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh pelaksanaan perayaan pesta di rumah duka ini. Seluruh rangkaian agenda ataupun jadwal-jadwal yang akan dipenuhi, termasuk menerima tamu-tamu yang akan datang, yang mulai dari kemarin sampai hari ini dan mungkin besok. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan yang kami lakukan kepada para tamu-tamu kami. Kami percaya bahwa kehadiran mereka adalah kehadiran untuk menghibur dan menguatkan kami, selain kehadiran yang sempurna daripada-Mu.
melalui kebenaran firman-Mu ini. Bahwa keluarga di sini tidak bergumul, tidak menangis sendirian, tetapi ada sahabat, ada keluarga, ada saudara-saudara dari mana saja mereka datang untuk menyatakan dan disempurnakan oleh kehadiran Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam hati iman dan dini untuk terus menghibur dan menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tetap kuatkan dan sehatkan keluarga untuk melakukan perayaan ini sampai pemakaman, sampai kami berdoa bagi gereja-Mu yang setia melayani jemaat di tempat ini dengan hamba-hamba-Mu, pendeta beserta dengan seluruh majelis jemaat, bahkan warga jemaat. Tuhan memberkati seluruh pelayan, penguatan dan penghiburan yang dilakukan oleh gereja ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Patondokan di tempat ini. Tuhan juga memberkati yang pasti terlibat, membantu, mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan untuk menjamu daripada tamu-tamu, daripada keluarga duka di tempat ini. Kami juga doakan pemerintah, Tuhan memberkati mereka, apakah pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh pelayanan demi suksesnya pesta yang dilakukan oleh keluarga ini dalam rangka membawa secara hormat di hadapan hadirat-Mu melalui pemakaman yang akan dilaksanakan oleh keluarga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya keluarga-keluarga yang nanti akan datang, Tuhan berkati mereka, keluarga-keluarga yang akan pulang pada waktunya sesuai dengan jadwal mereka masing-masing di mana saja. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun menyertai datang. Demikian juga kami percaya Tuhan akan menyertai mengawal mereka sampai di tujuan dengan selamat, baik yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Tuhan terima syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat Sang Kebangkitan dan Hidup, pusat kehidupan dan kemenangan kami akan berdoa. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada hati salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada kota yang indah cerah.
teman, indahnya saatnya kita jumpa di kota Kemang. Majelis Gereja, pengurus OIK dan seluruh warga Jemaat Tandung menyatakan berduka cita atas meninggalnya orang tua terkasih. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur anak, cucu dan segenap keluarga. Demikianlah ibadah penghiburan kita.